Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala habibi qulubil alamin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin siyama baqiyatullah fil ard arwahuna fidak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Karena berkat rahmat dan perjuangan mereka kita bisa sampai pada nikmat Islam hari ini. Nah, teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya akan berbicara tentang agama humanis dan perempuan sebagai tonggak pembangunan berkelanjutan. Pernah nggak dengar teman-teman dengan satu kutipan, one planet, one people, as long as we remember that we share one future, we will survive. Jadi kutipan ini diambil dari sebuah film ya. Mungkin teman-teman pernah lihat sebuah film yang temanya tentang dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa dahsyat di muka bumi. Judulnya ini Geostrom. Geostrom ini artinya badai bumi. Badai bumi yang ada di film tersebut tuh digambarin dengan detail sebagai bencana luar biasa yang menyebabkan jadi bencana alam yang luar biasa yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Sebenarnya gambaran rusaknya lingkungan itu gambaran rusaknya lingkungan yang ada di film-film bertema global warming ini sebenarnya diakibatkan dari adanya dan masifnya pembangunan yang bisa kita temukan di sekitar kita. Industri yang kita lihat di sekitar kita ini terus berkembang. Kenapa? Karena tuntutan ekonomi yang akhirnya memaksa alam untuk dikorbankan. Kita kalau suruh pilih ekonomi atau alam, pemerintah kita tuh lebih cenderung memilih ekonomi dibanding alam ya. Padahal alam ini kalau dijaga kelestariannya ini bisa jadi warisan untuk anak cucu kita di masa depan kan. Terus akibat tuntutan ekonomi, kelestarian alam pun digadaikan. Buat apa sih? Buat dipenuhinya hajat manusia. Hutan akhirnya dibabat. Demi apa? Demi tegaknya gedung-gedung pencakar langit. Terus alam pun akhirnya karena diperlukan seperti itu, alam pun akhirnya menangis lewat curah hujan yang gak kunjung reda. Karena tanah nggak mampu lagi nyerapnya, alam pun marah, ngirimin bencana kayak banjir bandang. Kayak di awal tahun 2021 ketika waktu itu euforia tahun baru masih heboh-hebohnya, terus kita masih awal-awal nih semangat nentuin goals 1 tahun ke depan. Manusia nih di awal tahun 2001 dibuat kaget ya, sama manusia di Indonesia ini dibuat kaget ya sama peristiwa-peristiwa yang menyayat hati. Salah satunya ada jatuhnya pesawat, gempa bumi, banjir bandang, ada tanah longsor juga. Ini bertubi-tubi nih Pak rakyat Indonesia. Rakyat akhirnya nyalahin pemerintah dianggap nggak becus, terus pemerintah pun nyalahin rakyat dibilang buang sampah sembarangan, buang sampah di kali dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi saling tuding. Terus pemuka agama kemana nih? Yang harusnya menjadi mediator kemana? Pemuka agama sibuk merapal doa doang. Katanya Tuhan sedang murka gitu. Manusia disuruh introspeksi diri, katanya Tuhan marah, manusia berbuat maksiat, akhirnya dikirimin bencana. Padahal sebenarnya perilaku konsumtif kita yang sehari-hari ini yang melahirkan tumpukan sampah yang tidak terurai meski jutaan tahun telah berlalu. Terus apalagi regulasi pertambangan yang hanya memperhatikan aspek untung rugi, akhirnya merugikan kita sendiri. Kita juga sebenarnya kan butuh terang, kita butuh listrik, alam menyediakan batu bara, sedangkan banyak anak-anak yang meregang nyawa tenggelam di bekas lubang tambang. Ketika ada salah satu pejabat pemerintah dikonfirmasi tentang kejadian tersebut, itu pejabat cuma bilang itu takdir. Jadi bencana alam akhirnya datang silih berganti, ngelumpuhin kehidupan manusia,
Mereka bilangnya itu adalah teguran karena Tuhan murka lihat umatnya yang selalu berbuat dosa. Mereka akhirnya sibuk beri peringatan ke kaum muda-mudi untuk menjauhi zina supaya terhindar dari malapetaka bencana. Mereka sibuk mengulang-ulang narasi itu, peringatan itu, tapi lupa memperingati manusia tentang begitu besarnya dosa buang sampah sembarangan gitu. Harusnya ketika seorang pemuka agama memperingati besarnya dosa zina, harus diimbangi dong dengan kayak memperingati tentang besarnya dosa buang sampah sembarangan, karena efeknya besar sekali ya. Kita buang sampah sembarangan bisa banjir bandang. Kalau yang ngelakuinnya satu mungkin dia nggak sadar, cuma gue doang yang ngelakuin, tapi kalau misalkan yang ngelakuinnya 10 juta 20 juta orang, efeknya kan lebih dahsyat lagi. Apalagi kita satu Indonesia berapa juta atau berapa ratus juta rakyat Indonesia kan. Jangan sampai pemuka agama itu cuma pakai mimbar-mimbar keagamaan untuk berbicara hal-hal yang langit, hal-hal yang melangit aja gitu, di saat kaki-kaki kita tuh sebenarnya masih berpijak di bumi yang tanahnya aja udah dipenuhi sampah plastik gitu. Jangan sampai kita berbicara halal haram sampai lupa kalau lautan kita tuh sudah tercemar limbah industri, terus ikan-ikan tumbuh abnormal. Kalau udah begini, masih nggak kita mau makan ikan-ikan di laut meskipun halal? Kan serem ya. Jangan sampai kita sibuk menggapai-gapai langit, tangan kita sibuk menggapai-gapai langit, tapi lupa mengutin sampah koran yang kita jadikan alas waktu ibadah atau dengerin siraman rohani. Terus kita sibuk milih pemimpin yang hafal lembaran-lembaran kitab suci, tapi nggak peduli kalau pemimpin itu sebenarnya aktor pemilik saham yang perusahaannya terlibat dalam penggundulan hutan. Terus hutan pun akhirnya gundul, banjir datang, kita merapal doa lagi, terus nanti ada yang bilang ini takdir katanya. Nah, karena kita sudah banyak disuguhi tentang ceramah relasi antara dosa dan bencana, kita harus ngelihat ya, ada perempuan lain di bagian Indonesia sebelah timur namanya Aleta Baun. Dia dari NTT. Dia ini terkenal sebagai pejuang kelestarian lingkungan. Dia sudah berjuang dari tahun 95 sampai 2012 ya, melawan relasi kuasa di desanya demi lestarinya hutan dan alam. Jadi beliau menyadari ya, sebenarnya bencana alam yang bertubi-tubi dialami negara kita, kayak krisis air bersih sampai banjir bandang dan lain sebagainya, itu dampak dari keserakahan manusia itu sendiri. Surga kehidupan yang sudah disediakan alam dijamah sama manusia bersamaan dengan hadirnya proyek pertambangan di desa beliau di kaki lereng Gunung Mutis. Masyarakat yang awalnya menggantungkan hidupnya dari air bersih yang disediakan alam, saat itu harus berhadapan-hadapan dengan proyek atas nama pembangunan. Tapi Mama Aleta tidak tinggal diam ya saat itu. Setelah Gunung Mutis dinamit demi proyek tambang marmer, beliau bersama ratusan perempuan di desanya nenun di celah-celah gunung. Yang akhirnya dampaknya akibat protes ini adalah pemberhentian operasional tambang di kawasan itu. Atas usaha dan tekadnya beliau akhirnya dianugerahi banyak penghargaan bergengsi yang bikin beliau akhirnya jadi terkenal sebagai seorang perempuan pelestari lingkungan. Jadi kita harus belajar dari Mama Aleta ya. Belajar dari Mama Aleta, kita semua harus bermimpi ya di masa depan
Kita berharap mimbar-mimbar agama ini enggak hanya berbicara tentang surga dan neraka, takdir, bencana serta azab, tapi bisa lebih luas lagi ya, mencakup tentang pembicaraan sustainable development, dampak global warming, renewable resources. Jadi kita harus nggak cuma berbicara tentang halal haram, kita harus duduk membicarakan tentang gimana sih caranya mengurangi penggunaan plastik dalam acara-acara keagamaan. Jadi mari kita peringatkan tentang besarnya dosa berzina bersamaan dengan dosa yang didapat manusia ketika membuang sampah sembarangan. Jadi uh, uh, kan karena kita tahu bahwa agama katanya mengatasi segala macam problematika, maka pemukanya juga harus hadir di tengah-tengah isu yang menyangkut tentang ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Pemuka agama juga harus peduli sama masalah ekologi. Kita harus hidup untuk orang-orang di generasi mendatang. Jadi mari kita berbicara tentang pembangunan tanpa menyampingkan kata berkelanjutan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.